Sobat Kairos yang diberkati Yesus Kristus, renungan kita hari ini tertulis dalam Matius 19 ayat 30. Tetapi banyak yang terdahulu akan menjadi yang terakhir, dan yang terakhir akan menjadi yang terdahulu. Saudara-saudara, dunia kita dipenuhi dengan persaingan. Ingin menjadi nomor satu, paling terkenal, terdepan, dan terkemuka. Lihatlah misalnya saat berkendara di jalan-jalan padat Jakarta. Kejar-kejaran, salip menyalip, saling mendahului, ada celah sedikit masuk, menjadi tidak sabar, dan tidak jarang rambu lalu lintas pun dilanggar, hanya supaya bisa segera tiba di tempat tujuan. Tetapi bisa mungkin suatu kejadian, saking buru-burunya berhasil berada memang di depan, namun terjadi eksiden. Akhirnya menjadi terbelakang, bahkan buyar tak sampai ke tujuan. Yang ada malah mampir di bengkel atau rumah sakit, bahkan meregang nyawa. Itu masih di jalan raya. Belum lagi persaingan bisnis, persaingan usaha, kejuaraan olahraga, kejuaraan sains, dan lain-lain, yang makin ketat persaingannya. Kalau persaingannya sehat, masih bagus. Yang kadang timbul ialah homo homini lupus, manusia menjadi serigala bagi sesamanya. Bagaimana dalam hal rohani? Apakah juga terjadi persaingan? Ketika Yesus mengatakan banyak orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir, dan yang terakhir akan menjadi yang terdahulu, apakah maksudnya? Bila kita runut ke belakang, munculnya ucapan Yesus ini adalah adanya pertanyaan Petrus tentang upah apa yang akan diterimanya bersama murid-murid yang lain setelah turut mengikuti dan melayani bersama Yesus. Jawab Yesus, apabila Anak Manusia bersemayam di tahta kemuliaannya, kamu yang telah mengikut aku akan duduk juga di atas 12 tahta untuk menghakimi ke-12 suku Israel. Dan setiap orang yang karena namaku meninggalkan rumahnya, saudara laki-lakinya atau saudaranya perempuan, bapa atau ibunya, anak-anak atau ladangnya, akan menerima kembali 100 kali lipat dan akan memperoleh hidup yang kekal. Jadi memang tidak ada yang sia-sia dalam mengikut Tuhan. Selalu ada upah bagi yang turut melayani bersama Tuhan. Dan jikapun sekiranya kita meninggalkan atau kehilangan sesuatu sebagai harga yang harus kita bayarkan demi kesetiaan kepada Kristus, kita justru akan mendapatkannya berlipat ganda. Hanya perkataan Yesus dalam nats ini bisa menjadi peringatan bagi setiap orang yang telah menyatakan percaya kepadanya. Sebab bisa saja orang yang duluan menerima Yesus dalam hidupnya justru bisa menjadi yang terbelakang dalam kemajuan imannya, tidak bertumbuh, tidak berbuah, bahkan bisa menjadi orang Kristen yang tidak masuk dalam hitungan prioritas utama, menerima upah seperti yang disebutkan oleh Yesus di atas. Banyak faktor yang dapat menjadi penyebabnya. Di antaranya ialah merasa diri sudah selamat, sehingga tidak perlu lagi menambahkan apa-apa pada imannya. Padahal, seperti tertulis, amat perlu kita tambahkan pada iman itu kebajikan, dan kepada kebajikan itu pengetahuan, dan kepada pengetahuan penguasaan diri, kepada penguasaan diri ketekunan, dan kepada ketekunan kesalehan, dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara, dan kepada kasih akan saudara-saudara kasih akan semua orang, sebagaimana tertulis dalam 2 Petrus 1 ayat 5-7. Jadi, meskipun kurang tepat kita pakai istilah persaingan untuk terdepan masuk surga, namun berlomba-lomba menunjukkan kemajuan iman dan membuktikan kesetiaan kepada Tuhan, serta saling mendahului dalam melakukan perbuatan baik sebagai buah iman itu amatlah perlu. Sehingga yang terdahulu menjadi Kristen dapat menjadi contoh atau teladan dalam iman, perilaku, serta motivator dalam perbuatan kasih kepada generasi-generasi Kristen berikutnya. Amin.
Sobat Kairos yang diberkati Yesus Kristus, selamat beraktivitas dengan tetap menjaga kesehatan kita masing-masing. Tuhan Yesus memberkati.